seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia, kebaikan, anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Ya, Bapak. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai akhir Haleluya. hidup kami. Iya, Kami benar. mau melayani Ya, Tuhan. rabala, bala, bala, Kami mau setia Tuhan. Irala, bala, bala, Roh bala. Kudus mampukan kami. Irala, bayarala, masiri. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mempertahankan cinta kami kepada Tuhan. Yes. Mari Roh Kudus, biarlah kasih-Mu senantiasa Iya, waramasi, menerangi setiap hati kami. Kalau hati kami saat ini mengalami kelemahan, ya, mengalami kesusahan, mengalami tekanan hidup, biarlah kuasa-Mu Bapa yang memampukan kami untuk kami tetap melihat Tuhan kuasa Yesus, Tuhan. tolong. Untuk kami tetap berjalan sesuai dengan Ya, kebenaran barana firman masih Tuhan. tiada Karena kami tahu Bapa, bahwa firman mulai memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami tetap melayani Tuhan.
Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Ya, firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan dan menjadi kekuatan bagi setiap kami, meneguhkan setiap hati kami. ya. Terima kasih Terima Bapa, terima kasih kasih. Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus. Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita buka Selamat pagi. Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 4 ayat 1-8 dengan judul Sukacita Orang Saleh. Kita baca bergantian mulai dari saya dan istri dan selanjutnya ya. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selanjutnya Pak Ferry. Ayat Silakan. 3, ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Lanjut. Pak Suyud, silakan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mas Dono, silakan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Selanjutnya Bu Dewi, silakan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Selanjutnya Bu Untung, silakan. Ya, Bu Untung. Untung mic-nya Iya. masih belum nyala, belum connected. Ya, Bapak David saja, silakan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Amin. 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 Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan berkenan memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan telah memilih kita sebagai anak kesayangan dan anak yang dikasihinya. Sebagai umat Tuhan, marilah kita memberikan kurban persembahan yang terbaik dan beribadah dengan benar kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan mendengar setiap permohonan dan doa kita dan berkenan atas persembahan dan ibadah yang kita lakukan. Setiap orang bisa menjadi berhasil jika mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan bekerja keras meraih apa yang diimpikan. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi harus dibarengi dengan usaha. Jika kita mengalami kesesakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, berserulah kepada Tuhan, sampaikanlah segala pergumulan yang sedang kita hadapi, dan percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab setiap
doa yang kita panjatkan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyerahkan hidup dengan segala risiko, tantangan, serta hambatan yang akan kita hadapi di masa depan. Sebab Tuhan sudah dan sedang akan mengendalikan hidup serta masa depan kita. Sekalipun tidak melihat secara fisik kehadiran Tuhan, tetapi percaya dan berserah sepenuhnya adalah kunci utama menjadi pejuang hidup dengan tenang dan nyaman. Puji Tuhan, kalau pilot saja ada operator penerbangan, saja kita bisa pasrah, tetapi bodohnya jika kita tidak mampu berserah kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara setiap hidup kita. Bukankah kekhawatiran tidak menambah sehasta pun pada umur kita? Mari berhenti khawatir agar kita lebih produktif berkarya bagi kemuliaan Allah. Sambutlah hari dengan antusiasme sebab Tuhan Sang Kekasih jiwa memelihara kita senantiasa. Amin, puji Tuhan. Kemudian yang dapat saya bagikan, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Dewi. Silakan jadi tambahkan. Terima kasih. Silakan Bu. Silakan Bu Susi untuk kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Oh, kesimpulannya ya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Karena ada sumpah di hari ini ya, saya memang kalau ikut Tuhan itu tidak sia-sia. Saya bersyukur pada Tuhan, walaupun saya hidup sendiri, tapi saya tidak kekurangan. Puji Tuhan, ini semuanya dekat, dan saya juga ikut doa Zoom ini. Saya bisa dapat bangun dengan pagi. Sepertinya saya ini ada yang membangunkan ya jam 3. Jam itu rasanya itu seperti ada yang membangunkan. Nang tangio. Gitu ya, ada suara gitu. Apalagi Pak David bilang disuruh apa Pak, doakan dapur, kamar gitu ya, deklarasi ya Pak ya. Iya. Memang saya itu apa ya Pak ya, sering takut. Iya, sering takut kalau mau bangun, mau ke dapur, mau kayak itu rasanya itu bisa merinding gitu loh Pak. Kok rasanya kok ada kayak ada orang di belakang saya gitu loh. Setelah Pak David bilang gitu itu saya doakan ya, terus saya doa dalam nama Yesus kuasa kegelapannya. Sekarang enggak apa-apa, saya enggak jadi takut Pak. Ya. Seperti Bu Eli kemarin itu juga ya gitu. Bu Susi, saya ini biasanya enggak pernah berdoa loh di kamar saya itu. Katanya Pak David bilang deklarasi itu memang terjadi. Kata dia itu rumahnya itu kos ya cuma satu kamar gitu. Dia doa. Yaitu dia bilang doa. Katanya merinding semua. Oh, haleluya. Itu sering dilihati itu loh. Orang badannya besar gitu loh. Iya, ya. Aku doa itu katanya, itulah awakku merinding. Kemarin itu ya mau saksi gitu karena berhubung kecil suaranya. Kecil jadinya terus kok besok aja ikut. Tapi enggak tahu mulai kemarin sampai sekarang kok enggak muncul-muncul. Katanya ketiduran. Oh, ya. Enggak apa-apa, nanti didoakan. Ya, ini kesimpulan saya Pak David, puji Tuhan. Saya diberi kesehatan. Ini semuanya kemurahan daripada Tuhan.
Ya, sampai di sini saja kesimpulan saya. Saya kembalikan sama Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Pak David mau menambahkan? Sedikit saja, Miss Dewi. Jadi kawan-kawan, pagi ini kita bersaat teduh tentang Mazmur pasal 4, yang di mana Daud mengalami masa kesesakan. Ya, kesesakannya ditimbulkan, kalau kita lihat kemarin pasal 3-nya itu apa, saudara? Menghadapi anaknya Absalom, yang di mana hendak menggulingkan takhta kerajaannya, ya. Dan bahkan bermufakat dengan Ahitofel, seorang penasihat Raja Daud, dan ternyata berkhianat memihak kepada Absalom anaknya, dan melakukan pemberontakan atau nasihat jahat dengan sebagian rakyat di Israel. Dan itulah yang membuat situasi Daud itu mengalami kesesakan yang luar biasa, saudara. Bahkan tidurnya pun terganggu, ya, tidak bisa merasa nyenyak. Tapi kita lihat hari ini pasal 4 luar biasa, di mana ketika Daud menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja dalam perlindungan kasih setianya, ada kebahagiaan yang di pasal 2 atau pasal 1 itu ada kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Dan satu yang perlu kita pikirkan, saudara, ketika kita tetap dalam posisi kita hidup dalam kekhawatiran atau ketakutan, kita lebih fokus pada hal demikian, itu tidak membawa hidup kita bisa tidur nyenyak, saudara. Bahkan di dalam tempat tidur pun masih membawa masalah, ya. Seringkali waktu mau tidur aja pikiran kita sumpek, saudara, betul. Ada yang pernah sumpek waktu mau tidur, mikirin masalah, nggak bisa tidur, gelisah. Ya, karena kita terus fokus pikiran kita pada hal demikian, itu tidak membawa hal yang baik, sia-sia, saudara. Tapi puji Tuhan, dan saat teduh kita pagi ini, kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, ada ketentraman. Untuk itu, dorongan firman Tuhan pagi ini, ayo serahkan diri kepada Tuhan. Dia yang mampu menyelesaikan setiap persoalan. Kalau ada kemarahan, tidak perlu kita ungkapkan, saudara. Cukup kita dengan Tuhan, sampaikan, Tuhan, aku hari ini sedikit marah, aduh ini kenapa, begitu, pikiran saya ini seperti ini, Tuhan ampuni saya, beri saya kekuatan. Saya percaya, saudara, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa membuat kita tidur nyenyak, ya. Besok bangun hidup dengan penuh sukacita kembali, saudara. Amin. Ya, ini satu firman Tuhan yang mengingatkan kita, karena Daud itu sudah mengalami, saudara. Ya, itu fakta, bukan dongeng, saudara. Itu kehidupan Daud, makanya Daud menulis dalam surat biduan itu, surat nyanyian, ya, di mana dia menyanyikan bagaimana peristiwa dia mengalami kesesakan, dan dia ada orang yang dipilih Tuhan, dan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia, mendengar doanya, dan percaya bahwa pertolongan dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Maka dia tidak perlu lagi membawa dalam tidurnya pikiran itu, yang membawa dalam tidurnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dia selalu mengingat firman Tuhan. Jadi bersyukur pagi ini, setiap pagi kita dibangunkan Tuhan dan bersaat teduh. Agar apa? Kita sepanjang hari diingatkan firman Tuhan ini. Sampai tidur pun kita tetap mengingat firman Tuhan ini. Sehingga tidak ada kesempatan kebahagiaan yang Tuhan beri itu dicuri iblis, saudara, ya. Kita tidak dipengaruhi, bukan tidak bisa. Kita tidak dipengaruhi. Tetap ada pengaruh iblis, ya, pengaruh kekhawatiran masih ada. Kita tidak bisa, karena apa? Karena hidup sudah dipenuhi firman, saudara. Amin. Amin. Ya, terus doa, saudara, ya, di rumah, di pekerjaan, di aktivitas apa, doa, saudara, doakan, ya. Deklarasikan, aku hari ini mengalami kemenangan, aku diberikan sukacita, kekuatan, tempat ini adalah milik Tuhan, di tempat ini aku berkarya, berkreativitas, ya. Saya berdoa supaya kita semua mengalami satu kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya kembalikan pada Miss Dewi untuk melanjutkannya. Ya, kita mau bersaat teduh untuk saat ini. Ya. Saya minta tolong Pak Ferry, ya. Bisa Pak Ferry? Ya, Bu. Untuk pimpin doa saat teduh. Untuk pimpin doa. Ya. Silakan Pak Ferry. Ya, doa syafaat. Ya. Ya, puji Tuhan. Mari, Bu. Mari kita berdoa dan kami mengucap syukur, ya Allah yang Maha Kudus.
kami beserta Oh, haleluya. Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersaat teduh ini Bapa, bukan Tuhan, tapi Yesus yang senantiasa merencanakan semua ini. Satu Tuhan. Oh, Yesus. Di surga kami juga Yesus. teringat Tuhan buat teman-teman juga yang Ya belum Tuhan, bisa. tolong Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Bapak. Oh, lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan untuk senantiasa Syukur. mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Yes, amin. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan di gereja GBI Shalom juga. Yang minggu depan Bapa kami percaya Tuhan akan menyertai dalam setiap rencana Tuhan yang ada di GBI Shalom. Kami percaya Bapa, semuanya Tuhan yang akan membimbing, yang akan senantiasa memberkati. Bapa di surga, GBI Shalom Tuhan menjadi ladang-ladang yang selalu Tuhan untuk kemurahan, kebaikan, kebesaran Tuhan. Semua Bapak, setiap apa yang menjadi kegiatan di gereja Shalom, juga di youth, juga di doa, dimanapun Bapak, gereja Shalom SDC ini Tuhan berkarya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami tidak tinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan sedetik pun Bapak untuk menjaga kesehatan, kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan panjang umur biar Ibu Gembala kami, Ibu Esther Soleiman Bapak, Tuhan berkati. Kami percaya juga Bapak David Samuel juga Tuhan, Engkau bisa memberkati Bapak Gembala kami yang setia, yang selalu memberikan yang terbaik buat hamba domba-dombanya Bapak. Kami tahu Bapak, keluarganya Tuhan berkati, anaknya juga Tuhan berkati, istri, Tuhan seluruh keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu ya Pak. Juga Noni Tuhan, kami percaya semua yang di gereja Shalom Tuhan, yang Engkau patut beri karunia-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus damai sejahtera-Mu ya Bapak. Kami juga teringat Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa Indonesia ini jauhkan dari segala penyakit apapun Tuhan yang menyesatkan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, radikal-radikal, pelajaran-pelajaran apa Tuhan kami tahu. Kami tengking dalam nama Yesus, kuasa kegelapan, ajaran-ajaran yang radikal, yang sesat itu Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kita yang sudah hadir ini Bapa, Tuhan berkati. Mas Yuli yang sudah menyampaikan firman, juga ulasan-ulasan dari Bapak David, dari Bu Susi, Pak Untung juga Ibu, kami percaya. Kami juga berdoa untuk karya Bu Dewi, kami tahu mereka sungguh setia kepada Tuhan. Dan kami doa juga untuk Pak Dono Bapak, Engkau sertai Pak Dono dalam setiap pekerjaannya. Untuk pagi hari ini Bapak, kami percaya kesehatan semua Tuhan sediakan, kami percaya. Tuhan Yesus tolong, karena firman-Mu Bapa, sukacita dalam orang yang setia. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan doa dan ucapan syukur kami ini, yang belum kita sapa satu persatu, Tuhan sendiri yang senantiasa mendamaikan dan memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan, doa ucapan syukur kami ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita juga mau ambil saat teduh sebentar untuk kita berdoa. Kan ada berita dari BMKG kalau akan terjadi gempa di Jawa Timur ya. Terus yang berpotensi tsunami juga itu. Jadi kita mau tutup bungkus, kita mau berdoa sama-sama. Ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini Bapa bersatu hati Bapa. Untuk kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan.
terlebih Bapak buat Jawa Timur Tuhan, yang biarlah Engkau saja Bapak yang menutup bungkus Bapak. Percaya Bapak, kuasa-Mu saja Bapak yang mampu Bapak untuk bisa Bapak melindungi, menyertai selalu Bapak Dalam nama Yesus kami. kota kami ataupun daerah-daerah Bapak yang saat ini Bapak sedang diprediksikan Tuhan akan terjadi gempa Tuhan ataupun berdampak pada tsunami Bapak. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perlindungan-Mu saja Bapak yang selalu ada Bapak. Dalam penyertaan-Mu saja Bapak yang selalu ada Bapak. Dalam Tuhan Yesus saja Bapak yang selalu hadir buat kami, buat setiap umat-Mu, buat setiap daerah-daerah Bapak yang ada di Jawa Timur ini Bapak, yang ada di Jawa ini juga Bapak, dan di seluruh Indonesia ini Bapak. Biarlah Engkau saja Bapak yang memimpin Bapak, biarlah Engkau saja Bapak yang menyertai Bapak, menutup bungkus semuanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapak bahwa perlindungan-Mu selalu ada Bapak, bahwa penyertaan-Mu selalu ada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberkati Bapak bangsa kami Bapak, kami mau memberkati Bapak pulau kami Bapak, kami mau memberkati Bapak provinsi kami, dan kami mau memberkati daerah-daerah Bapak, dan juga memberkati Bapak kota kami ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah belas kasihan-Mu selalu ada buat bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kuatkan setiap hati dan iman kami terus Tuhan, untuk kami boleh selalu tertuju hanya kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Bapa bangsa kami ini Bapa, kami menyerahkan Pulau Jawa ini Bapa, kami menyerahkan Jawa Timur ini Tuhan, setiap daerah-daerah yang ada di Jawa Timur ini Tuhan, kota kami ini Bapa, ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin.